Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga masih dalam keadaan sehat dan khusyuk dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Pemirsa, selama 30 menit ke depan, Tofal Spesial Ramadan akan menghadirkan berbagai informasi yang menarik dan tentunya menambah pengetahuan Anda mengenai berbagai hal yang terjadi di dunia ini. Tofal Spesial Ramadan kali ini kami akan memberikan informasi mengenai bendungan paling megah di dunia, nuzulul Quran, dan sunah-sunah ketika berpuasa. Tentunya menarik ya. Tanpa berlama-lama, mari kita simak Tofal Spesial Ramadan kali ini. Untuk menciptakan sesuatu, manusia pastinya memerlukan akal dan pikiran yang cerdas untuk menunjang kehidupan yang ada di dunia ini. Memang tidak bisa dipungkiri, segala sesuatu yang ada di dunia pastinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi dengan akal dan pikiran tersebut untuk menunjang kehidupan manusia, maka dari itu hendaknya kita bersyukur atas nikmat akal yang diberikan kepada kita. Islam sangat menjunjung tinggi kedudukan akal. Dengan akal, manusia mampu memahami Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan akal juga manusia mampu menelaah kembali sejarah Islam dari masa lampau. Di dalam Al-Quran dengan jelas Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Salah satu ayat yang menyatakan hal tersebut adalah terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Dari ayat tersebut, wajar jika kemudian kita temukan banyak hadis yang berisi perintah untuk menuntut ilmu. Salah satu bentuk ilmu pengetahuan yang diaplikasikan ke dalam kehidupan manusia adalah membuat sebuah bendungan yang berfungsi sebagai penunjang kehidupan manusia itu sendiri. Bendungan sendiri mempunyai arti konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Bahkan seringkali bendungan juga digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air. Dan di dunia ini juga banyak tersebar bendungan-bendungan yang megah di dunia. Saat ini juga Tofal Spesial Ramadan akan membahas bendungan paling megah di dunia. Yang pertama kita bahas adalah proyek Three Gorges Dam atau Bendungan Tiga Ngarai. Sebenarnya pertama kali diusulkan oleh Sun Yat-sen, yaitu Bapak Cina modern. Difungsikan untuk melindungi masyarakat dari sungai banjir dan juga berkontribusi terhadap rencana pembangunan ekonominya untuk Cina. Selain itu, The Three Gorges Dam dimaksudkan untuk menjadi simbol keberhasilan ekonomi negara seperti tembok besar Cina. Di tahun 1932, Komite Pembangunan Sun Yat-sen menciptakan rencana awal untuk bendungan yang lebih kecil di Sungai Yangtze dengan harapan akan membawa lapangan kerja luas dan membawa standar hidup yang tinggi untuk mengubah Cina dari lemah menjadi bangsa yang kuat. Bendungan Tiga Ngarai sendiri merupakan bendungan hidroelektrik terbesar di dunia. Bendungan ini juga berada di Sungai Yangtze atau sungai ketiga terpanjang di dunia. Ini adalah pembangkit listrik terbesar di dunia dan merupakan fasilitas hidroelektrik terbesar kedua di dunia dalam hal jumlah energi yang dihasilkan dalam setahun. Bendungan Hoover adalah salah satu fasilitas hidro paling terkenal di dunia. Dengan ukuran yang mengesankan dan sejarah dalam dunia konstruksi, ini merupakan contoh bagaimana proyek mustahil dari sudut pandang teknik yang menjadi kenyataan. Bendungan Hoover merupakan bendungan gravitasi beton lengkungan yang dibangun di Black Canyon dari Sungai Colorado perbatasan antara negara bagian Arizona dan Nevada. Bendungan ini dibangun dalam waktu 5 tahun dan menghabiskan biaya sebesar sekitar 2,6 miliar dolar. Dengan dimensi panjang dinding sebesar 379 meter, tinggi 221 meter, dan mempunyai ketebalan 200 meter dan 15 meter pada dasar ujungnya. Lebih dari 2 juta meter kubik beton yang digunakan untuk proyek ini dan hampir 15.000 orang telah bekerja pada proyek besar ini. Di balik bendungan Hoover adalah Danau Mead yang membentang 180 km dari dinding. Danau ini memiliki luas wilayah yang besar yaitu 640 km persegi dan volume penyimpanan total waduk adalah 35 km kubik. Air dari kolam ini pun tidak hanya digunakan untuk irigasi lahan pertanian dan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk pembangkit listrik. Bahkan PLTA bendungan ini mempunyai kapasitas yang dihasilkan mencapai 2080 megawatt.
Bendungan Tarabella atau dikenal sebagai Torabella Dam dianggap sebagai bendungan terbesar yang dibangun di Sungai Indus, Pakistan. Tabela Dam sendiri dibangun pada tahun 1976 dan merupakan bendungan yang berisi air alami oleh bumi. Dari fungsi utama bendungan ini adalah untuk mengendalikan banjir, serta irigasi pada lahan pertanian setempat dan produksi energi hidrolistrik di negara tersebut. Bendungan ini menelan biaya sebesar 1,497 juta dolar dan mempunyai tinggi 143,26 meter. Dari daya tampung yang cukup besar dari bendungan ini, maka daya listriknya pun juga besar. Tercatat dari putaran tubin tersebut mencapai 3.478 megawatt. Hasilnya cukup untuk menunjang sebagian besar keperluan listrik pada negara Pakistan. Glen Canyon Dam adalah bendungan berbentuk lengkungan beton yang terdapat di Sungai Colorado, Arizona Utara, Amerika Serikat. Fungsi dari bendungan ini dibangun untuk memberikan pembangkit listrik tenaga air dan aliran air dari atas Colorado sampai kota yang terletak di bawahnya. Air yang mengalir ke bendungan tersebut sebenarnya dari danau buatan terbesar kedua di negara itu yang luasnya hampir sebesar luas kota Utah. Bendungan itu diusulkan pada 1950-an sebagai bagian dari Sungai Colorado Storage Project, yaitu sebuah biro reklamasi proyek air federal yang akan mengembangkan waduk di Sungai Colorado atas dan beberapa anak sungai utama. Akhirnya pembangunan Glen Canyon Dam dimulai pada tahun 1956 dan selesai sampai tahun 1966 dan menghabiskan dana sebesar 135 juta dolar Amerika. Bendungan Itaipu terletak di perbatasan Brasil dan Paraguayan dan tidak jauh dari perbatasan Argentina. Proyek ini permulaan dimulai pada tahun 1966 ketika Menlu Brasil dan Paraguay menandatangani kesepakatan bersama yang disebut Kesepakatan Iguazu. Pada akhirnya pelaksanaan konstruksi dimulai pada tahun 1975 dan mencapai puncaknya pada tahun 1978 dengan melibatkan pekerja sekitar 30.000 orang. Bendungan ini memang sangatlah besar dengan mempunyai ketinggian sampai 1.906 meter dan lebar hingga 7,76 kilometer. Bahkan danau yang terbentuk akibat bendungan tersebut sangatlah luas, mencapai panjang hingga 170 km dengan volume air 29 miliar ton. Jaringan listrik di Paraguay selesai dibangun pada Maret 1984, sedangkan Brazil 5 bulan setelah itu. Hingga pada Maret 1991, unit terakhir yaitu unit 18 mulai beroperasi. Itulah 5 bendungan paling megah di dunia. Pada akhirnya manusia dapat meneruskan kehidupan di dunia ini dengan menggunakan akal pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun walaupun seperti itu, hendaknya kita janganlah mempunyai sifat sombong akan apa yang dimiliki oleh kita, karena pada hakikatnya semua yang ada di dunia ini adalah atas kehendak Sang Pencipta. Jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi Top File Spesial Ramadan akan kembali.